karena rumahnya dia loh yang didatangi oleh artis. Dia juga telah menjalani masa trainee bersama dengan member Twice, member ITZY. Dari 20 orang yang diusulkan, ternyata hanya saya, orang asing, yang terpilih di film Yakuza Tokazoku. Tidak terduga. Karena ternyata dalam real life mereka itu adalah bestie. Kan bahwa Lea ternyata bagian dari Big Hit. Hai guys, I'm Sokim, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Bebek aja dong ya. Dan buat kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak bebek aja, keep fighting guys, don't give up. Oke cinggu, untuk hari ini kita akan membahas tentang 5 hal yang lagi viral belakangan terakhir. Apa aja sih hal-hal yang di viralnya? Wait, tahan dulu dong. Sebelum itu, pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Oke guys, untuk pertama kita akan mulai dulu ngebahas tentang TikToker dan juga YouTuber yang benar-benar terkenal banget, terutama di kalangan idol K-pop. Dan banyak loh idol K-pop yang ngajakin dia untuk collab. Udah tahu siapa dia? Bener banget, dia itu adalah Dance Skang. TikToker dan juga YouTuber Dance Skang punya lebih dari 500 ribuan pengikut di TikTok. Meskipun memang tidak punya sejuta pengikut, ia mendapatkan permintaan kolaborasi dari idol K-pop ternama. Terus kenapa sih banyak idol K-pop yang ngajakin dia untuk collab? Karena kalau kita lihat-lihat, sebenarnya YouTuber dan juga TikToker yang punya juta pengikut banyak kok. Tapi kenapa yang dipilih adalah Dance Skang? Apa sih kelebihan dari seorang Dance Skang? Nah cinggu, Dance Skang ini tidak seperti cover dance lainnya. Dance Skang itu meniru detail, ekspresi wajah, dan juga eye contact dari sang idol. Ditambah gerakan kamera yang sangat apik ya dalam videonya, itu adalah rahasia. Videonya itu menarik hati banyak orang. Dan untuk kalian yang penasaran dengan sosok oppa yang satu ini, nama aslinya adalah Lee Kang Bin. Oke, Lee Kang Bin. Dan sekarang dia itu baru berusia 22 tahun. Sumuran lah sama aku juga 22 tahun sih, ya sumuran. Dia cinggu, kalian tahu nggak? Dia itu kan sering collab nih sama artis K-pop gitu. Terus yang hubungin siapa sih? Apakah Dance Skang-nya atau idol K-popnya secara langsung? Jadi cinggu, yang biasanya menghubungi si Dance Skang ini biasanya sih agensi ya. Agensi dulu yang hubungin dia, nanti dikonfirmasi kapan-kapan bisanya untuk melakukan collab gitu sih. For the example nih cinggu, agensi dari Hyuna yaitu P-Nation pernah menghubungi Dance Skang saat Hyuna itu comeback dengan lagunya yang I'm Not Cool. Udah pernah nggak lihat video yang itu? Aku sih pernah lihat dan aku juga sangat suka video yang satu itu. Tapi untuk lagu yang terbaru yang Pingpong sama E-Down itu nggak melakukan collab deh kalau nggak salah. Akunya kali ya yang kudet ya, tapi untuk Pingpong aku nggak lihat mereka collab sih. Tapi untuk yang Dance Skang juga nge-cover sih. Yang Pingpong dance-nya pernah di-cover sama Dance Skang juga. Dan gak hanya Hyuna doang, tapi seperti yang kalian lihat di video TikToknya, sudah banyak banget idol K-pop yang mampir ke rumah Dance Skang untuk melakukan collab. Mulai dari Stacey yang kemarin, habis itu ada juga Somi, lalu ada juga Yuri, ITZY juga pernah, Oh My Girl juga pernah, dan masih banyak lagi idol-idol K-pop lain yang melakukan kolaborasi bersama dengan Dance Skang di rumah pribadinya. Hebat banget kan? Dan cinggu, ada semua elemen yang melambangkan K-pop dalam video Dance Skang. Dia bahkan menyinkronkan lip sync ke setiap lagu di videonya. Dance Skang juga mengatakan cover dance itu harus sama persis dengan aslinya, seolah-olah kamu itu kesurupan. Elemen kunci lain di balik kesuksesan itu adalah kemampuan pengambilan video oleh saudara perempuannya, yaitu Jin Cholmi. Pergerakan kamera dalam video Dance Skang seperti rotasi 360 derajat dan juga bidikan jarak dekat mengingatkan pemirsa akan tayangan musik yang sebenarnya. Semua video difilmkan dalam satu pengambilan oleh Jin Cholmi menggunakan ponsel. Jin Cholmi juga mengatakan, saya tidak mengambil jurusan editing video karena saya juga menonton begitu banyak video musik, saya tidak tahan dengan video yang membosankan. Nah kalau kalian lihat ya betapa hebatnya pengambilan video di setiap videonya Dance Skang itu adalah dari adiknya si Dance Skang ini cinggu. Karena adiknya pas ngambil kan widih lincah banget gitu, ada pergerakan gitu, ada transisinya juga, intinya keren banget sih. Dan itu juga dilakukan satu kali takes. Dan cinggu, banyak dari netizen Korea yang terpukau sama sibling ini, dan banyak yang mengatakan bahwa mereka itu terlihat seperti Akmu. Tau nggak? Akmu kan adalah salah satu sibling yang juga banyak dicintai nih, dan suara mereka juga benar-benar bagus banget. Ini yang ngebuat banyak orang kagum sama mereka. Sama kayak Akmu, sibling ini juga banyak banget dicintai oleh netizen Korea dikarenakan kemampuan mereka yang benar-benar apik. Yang satunya sangat pintar dance, yang satunya sangat jago ambil kamera. Perpaduannya sangat-sangat pas. Bener nggak? Dan itu semua juga bukan tentang bakatnya cinggu. Dance Skang juga terkadang berlatih gerakan tarian selama 2 jam selama beberapa hari untuk video 1 menit. Dan saat berkolaborasi bersama dengan seorang penyanyi, ia juga mengatur segalanya terlebih dahulu, mulai dari gerakan hingga pengaturan waktu dengan membuat video contoh. Dance Skang sambil tersenyum mengatakan, saya sangat gugup bertemu dengan Hyuna, sehingga saya juga jatuh sakit selama beberapa hari setelah bertemu dengannya. Tapi saya mencoba menyembunyikan kegugupan saya dan mempersiapkan semuanya dengan sempurna agar tidak merepotkan sang artis.
Popularitas dari Ikan Bean semakin besar dan banyak yang menilai bahwa rumahnya sudah menjadi sebuah program music show tempat para artis mempromosikan lagunya. Dan selain itu banyak juga dari netizen yang berkomentar, aku iri deh sama Deskang gitu, karena rumahnya dia loh yang didatangi oleh artis, bukan dianya yang ngedatangin artis. Hebat banget kan Cigu? Nah, gimana nih pendapat kalian tentang Deskang? Apakah kalian juga sangat suka dengan Deskang? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Hal viral yang kedua yaitu tentang Lily M yang akan segera debut di bawah naungan JYP Entertainment. Lily M aka Lily Morrow itu lahir di Australia pada bulan Oktober 2002 dan sebelum bergabung dengan JYP, Lily sudah tidak asing lagi di mata para K-popers. Pada tahun 2014, di usianya yang baru 12 tahun, Lily pernah berpartisipasi dalam program K-pop Star. Saat itu ia juga membuat para penggemar terkesan dengan kemampuan vokalnya saat membawakan lagu Demi Lovato hingga lagu dari 2NE1. Nah, setelah mengikuti program tersebut, Lily kemudian menandatangani kontrak bersama dengan JYP dan memulai program trainee di agensi tersebut. Lalu di tahun 2015, ia juga membuat penampilan pertamanya selama JYP Trainee Showcase tahun 2015. Sejak itu, ia juga terus membuat banyak orang terpikat dengannya dan membuat orang memandangnya sebagai seseorang yang multi-talent aka all-arounder. Tak hanya vokal, tapi visual dari Lily juga sangat menawan. Dan Lily ini Cinggu, itu sudah menjalani masa training yang cukup lama dari JYP Entertainment. Bayangin dari tahun 2014 ya, dia nandatangani kontrak, bukan tahun 2014, tapi tahun 2015 sampai yang sekarang ini. Hitung aja deh, itu udah berapa tahun. Jadi dikarenakan dia juga sudah lama menjalani masa training di JYP Entertainment, dia juga telah menjalani masa training bersama dengan member Twice, member ITZY, hingga member dari Stray Kids. Dan di tahun 2018, ia juga pernah menarik perhatian banyak orang, terutama para stay ya, dikarenakan Lily ini juga pernah tampil sebagai cameo di dalam program Survival Stray Kids. Dan secara khusus, leader dari Stray Kids yaitu Bang Chan telah berbicara tentang banyak hal mengenai Lily di masa lalu. Sebagai orang yang sama-sama berasal dari Australia, ia juga bahkan telah menyumbangkan vokalnya di beberapa demo untuk Tri Raja. Nah, meskipun ia juga belum resmi untuk debut, ia bahkan pernah merekam 2 sekaligus untuk Orange Marmalade dari KBS. Selain itu, ia juga pernah membuat debut aktingnya di film yang berjudul The Weatherman Umbrella pada tahun 2016. Dan sebagai salah satu trainee yang sangat diantisipasi untuk dapat debut, penggemar juga sangat senang melihat teasernya yang dirilis sebagai teaser terakhir untuk grup tersebut. Dalam video itu, ia tak hanya menampilkan visualnya yang mempesona, tetapi juga mengukuhkan statusnya sebagai sang main vokal. Nah, siapa dari kalian yang bahagia melihat Lily M untuk dapat debut? Langsung aja komen di kolom komentar. Jujur, setelah kita melihat bagaimana perjalanan panjang dari seorang Lily dan juga bagaimana dia sudah berkiprah di kancah industri musik K-pop sejak dahulu kala, ini juga membuat aku sangat menggemari Lily. Dan aku yakin ya, dia itu pasti bakalan punya nama yang benar-benar besar banget. Dan juga sekarang kita akan masuk ke hal yang ketiga, yaitu tentang Ahmad Faisal Anwar. Nah, untuk yang Ahmad Faisal Anwar, ini sebenarnya bukan tentang K-pop, tapi menurut aku ini emang benar-benar penting banget untuk kalian tahu ya. Sebagai orang Indonesia, ini adalah salah satu prestasi yang membanggakan, datangnya dari orang Indonesia, yang mana dia itu join dalam sebuah industri perfilman Jepang, alias dia itu main film loh guys, di film Jepang. Hebat banget kan? Ahmad Faisal Anwar adalah warga negara Indonesia yang telah 8 tahun berdomisili di Jepang, dan kini perjuangannya di dunia perfilman Jepang sudah mulai kelihatan hasilnya. Ia juga bermain dengan aktor dan aktris besar dari Jepang loh Cinggu. Nah, saat diwawancara, Ahmad Faisal Anwar bilang kayak gini, saya pertama datang sebagai pelajar bahasa Jepang yang sudah memperoleh sertifikat entry JLPT atau singkatan dari Japan Language Proficiency Test. Lalu pada akhirnya dia itu ke sekolah Tokyo Design Technology Center di Takanoibaba. Dan sambil sekolah sambil memintangi beberapa film Jepang nih guys, sejak 2017 dengan program TV Court Name Mirage. Hebat banget kan? Nah, perjuangannya sejak tahun 2017 juga berkembang terus dengan penampilannya di satu film Jepang pula di tahun 2018. Lalu tahun 2019 dia juga tampil di 2 film, dan tahun lalu di 3 film Jepang. Bahkan terakhir muncul pada tanggal 7 Februari lalu dalam seri TV keempat Tengoku Tojigoku, bermain bersama dengan artis besar yaitu Haruka Ayase. Faisal juga bermain sebagai orang Vietnam yang menjadi saksi polisi atas sebuah pembunuhan di serial TV tersebut. Dan sebuah perusahaan film raksasa Jepang yaitu Kadokawa pun mengambil Faisal sebagai artis ekstra untuk film besarnya yang baru tayang di bioskop sejak akhir Januari 2021 yang berjudul Yakuza to Kazoku. Faisal kembali mengatakan, dari perusahaan agen artis saya yaitu Remix, dari 20 orang yang diusulkan ternyata hanya saya orang asing yang terpilih di film Yakuza to Kazoku.
kaget juga sih pada saat itu. Faisal juga mengatakan bahwa dia itu sangat pengen mendalami dunia film. Nanti kalau seandainya ada yang didapetin dari sana, nanti dia itu akan bawa ke Indonesia dan juga di Indonesia ini akan diterapkan. Faisal juga kembali mengatakan, saya ingin menyampaikan sebenarnya pekerjaan apapun, baik di Jepang dan juga dapat dihargai tinggi di Jepang. Jangan melihat hanya pekerjaan di belakang kantor saja, namun pekerjaan di layar perak perfilman Jepang ternyata sangat disiplin, ketat, berat, dan juga mendapatkan penghargaan tinggi di Jepang. Banyak belajar saya dari dunia perfilman Jepang untuk saat ini. Dan di sisi lain, film Yakuza Tokazoku baru tayang tanggal 29 Januari 2021 dan memang menceritakan keadaan sebenarnya mengenai Yakuza saat ini di dalam kesulitan bergerak karena peraturan yang ada di Jepang semakin menyulitkan mereka. Adakah dari kalian yang suka sama Jepang dan juga sudah nonton film Yakuza Tokazoku? Kalau udah ada, tolong komen di kolom komentar. Sekali lagi, congratulations atas prestasinya Ahmad Faisal Anwar dan semoga nanti juga dapat melebarkan sayapnya ya dan semakin terkenal. Dan kita akan masuk ke hal viral yang berikutnya yaitu tentang Jonghyun Twice, Jennie Blackpink, dan juga Jinwoo dari Winner itu menonton konser dari Mino bersama-sama. Waduh, besti nih Cinggu. Nah, Mino baru-baru ini menggelar konser solo pertamanya yang bertajuk Mino Mania di Olympic Hall di Seoul. Di konser tersebut, ia juga membawakan lagu baru yang baru saja ia kerjakan sebagai hadiah spesial untuk para penggemar yang menghadiri konser tersebut. Nah, rekan satu grupnya yaitu Jinwoo termasuk di antara mereka yang mendengarkan lagu baru di konser tersebut. Dan gak hanya Jinwoo saja, ada Jennie Blackpink dan juga Jonghyun Twice yang juga menghadiri konser Mino. Ketiganya terlihat duduk di antara penggemar di kerumunan. Mereka juga menganggukkan kepala mengikuti musik dan Jinwoo melambaikan light stick. Dan melihat ketiga idol tersebut juga bersama-sama, banyak penggemar yang menjadi senang dan berkomentar bahwa ini merupakan sesuatu yang sangat tidak terduga. Karena ternyata dalam real life mereka itu adalah bestie. Dan jujur, aku juga nggak pernah sih melihat bagaimana reaksi antara Jonghyun dan juga Jennie. Jujur aku nggak pernah lihat, maybe ada tapi akunya mungkin yang nggak lihat ya. Dan ini baru pertama kali aku ngelihat ada interaksi dari mereka dan mereka juga nonton konser bareng lagi. Dewa banget sih, ini yang dinamakan bestie gitu ya. Nggak perlu ditunjukin gitu di sosial media. Amazing sih, aku suka. Khususnya untuk Jennie Mino, mereka juga memang sudah sangat dekat banget dan bahkan banyak yang ngesipin mereka loh guys. Dan di backstage, Jennie juga pernah menyempatkan diri untuk take a photo with Mino. Dan Cinggu untuk konsernya Mino itu nggak hanya didatangi oleh Jennie, Jinwoo, dan juga Jonghyun Twice saja, tapi konser ini juga dipenuhi oleh YG Family sih kayaknya, karena yang hadir itu ada juga member dari Treasure, member dari iKON, dan bahkan di Cinggu, Bobby itu tampil bersama dengan Mino di atas panggung. Dan Cinggu, hal ini sekali lagi membuktikan bahwa kekeluargaan dari YG Entertainment itu juga benar-benar erat banget. Apalagi untuk para rappernya ya, untuk rappernya sendiri aku lihat mereka interaksinya bener-bener wow banget loh. Mino, Bobby, belum lagi sama Sun Bening-nya Big Bang. Waduh, emang mantep banget sih. By the way, berbicara tentang Big Bang ya, jujur akhir-akhir ini aku nggak tahu kenapa tiba-tiba rindu berat sama Big Bang dan juga sangat menantikan bagaimana comeback-nya Big Bang. Ini Big Bang kapan comeback sih? Tapi gimana ya? Pas saat Big Bang comeback aku juga tiba-tiba sedih sih guys, karena aku ngelihat Big Bang itu cuma berempat. Jujur, belakangan terakhir aku dengerin lagu-lagu Big Bang yang lama dan itu ngebuat aku kayak sedih juga, nggak tahu kenapa pengen nangis. Maybe ini yang dinamakan rindu kali ya. Karena aku juga sangat suka banget sama Big Bang dari dulu, gila. Dari era 2012, Big Bang emang selalu jadi number one gitu ya kan. Semoga mereka cepet comeback deh. Dan juga sekarang kita akan masuk ke hal viral yang terakhir yaitu tentang Lea yang ternyata merupakan bagian dari Big Hit Entertainment. Nah, baru-baru ini terungkap juga sebuah fakta yang menyebutkan bahwa Lea ternyata bagian dari Big Hit. Lea sendiri itu melakukan debut resminya pada tanggal 31 Mei tahun 2013. Dan pada akhirnya grupnya yaitu Scope akhirnya diam-diam dibubarkan sekitar tahun 2015. Lalu pada Oktober 2017, ia juga menjadi peserta dari acara Survival Mix 9 dan juga menjadi trainee individu. Tetapi sayang, ia tersingkir di episode ke-7. Lalu ketika di tahun 2020, Lea juga terungkap menjadi anggota dari girl group Secret Number dan debut pada tanggal 19 Mei 2020. Dan sepertinya Lea adalah wanita yang pantang menyerah demi mencapai apa yang ia inginkan. Kita bisa melihat bahwa Lea melewati banyak lika-liku dan harus jatuh bangun untuk membangun karir. Tetapi tahukah kamu, ada satu fakta mengejutkan lagi bahwa ternyata Lea juga sudah menjadi trainee dari agensi Big Hit Entertainment. Ketika melakukan wawancara di salah satu program, wawancara bertanya apakah benar Lea itu menjadi trainee di Big Hit dan juga dirinya mengiyakan. Lea juga mengatakan bahwa agensi pertamanya adalah Big Hit, namun ia tidak dapat debut di agensi tersebut dikarenakan pihak agensi mengatakan bahwa Big Hit itu hanya untuk trainee laki-laki saja. Dan pada akhirnya Lea pun mengatakan goodbye terhadap Big Hit Entertainment.
Dan MC-nya juga bertanya, karena kamu di Big Hit pernah nggak sih kamu itu ketemu sama BTS gitu? Lia pun menjawab, pernah kok. Pas waktu pelatihan dulu saya juga pernah bertemu sama BTS, dan waktu itu saya juga masih di SMP. Dan Lia juga mengatakan bahwa dia itu sangat senang banget melihat kesuksesan dari BTS, dan kesuksesan dari BTS ini digunakan oleh Lia sebagai motivasinya untuk terus berjuang dan juga sukses suatu saat nanti. Semoga dapat sukses juga ya Lia. Dan untuk para laki itu pas awal-awal ya memang sudah sadar bahwa Lia ini merupakan bagian dari Big Hit Entertainment. Hal itu dibuktikan dengan bagaimana Lea bersama dengan trainee lainnya itu tampil di MP-nya Jobcon. Di sana kita juga melihat Lea loh guys. Oke Cinggu, itu adalah 5 hal yang viral beberapa belakangan terakhir. Dari 5 hal tadi, mana yang paling mengejutkan untuk kalian semua? Langsung aja komen di kolom komentar ya. Sekian aja untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. I'm Yusuf pamit. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi yang suka-suka untuk koreksi di kolom komentar. See you next time. Annyeong. Gamsahamnida. Goodbye.